Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Istri-istri Abu Bakar ada 4, yaitu Qutailah, Ummu Ruman, Asma binti Umais, dan Habibah binti Harijah bin Zaid bin Zuhair. Saya akan ceritakan mulai dari istri Abu Bakar yang pertama, yaitu Qutailah. Nama lengkapnya Qutailah yaitu Qutailah binti Abdul Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik al-Quraisyiyah al-Amiriyah atau dari Bani Amir bin Lu'ay. Dari pernikahannya dengan Abu Bakar lahir Abdullah dan Asma. Ada beberapa pendapat ulama mengenai keislamannya, dan menurut salah satunya yaitu Ali Muhammad As-Salabi bahwa Abu Bakar menceraikannya ketika masih pada zaman jahiliyah. Beliau juga mengacu pada informasi dari Zuhaili kalau Qutailah pernah menghampiri anaknya yang perempuan yaitu Asma sambil membawa keju dan mentega untuk diberikan kepada Asma. Tapi Asma tidak mau menerima kedatangan ibunya karena sang ibu belum masuk Islam. Asma kemudian minta kepada Aisyah untuk ditanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, hendaklah Asma mempersilahkan ibunya masuk ke rumahnya dan hendaklah Asma menerima hadiah itu. Soal masalah tersebut, Allah menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dari pernikahan Abu Bakar dan Qutailah lahir 2 orang anak, yaitu Abdullah dan Asma. Abdullah adalah anak paling tua dan seorang pemuda yang cerdas juga pemberani. Selain itu, Abdullah juga berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke Madinah. Di saat menjelang dewasa, Abdullah menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amru, yaitu saudara dari Said bin Zaid yang merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Atikah ini adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan tajam pemikirannya, sehingga membuat Abdullah terpesona dan disibukkan dengan Atikah. Hal tersebut membuat Abu Bakar menyuruh Abdullah untuk menceraikan Atikah. Namun setelah itu Abu Bakar merasa menyesal dan bertobat
lalu menyuruh Abdullah untuk rujuk kembali dengan Atikah, dan Abdullah pun rujuk kembali dengan Atikah, dan mereka berdua pun menyesali perbuatan tersebut. Dari pernikahan Abdullah dan Atikah, mereka memiliki seorang anak bernama Ismail yang tidak lama kemudian wafat sebelum memiliki keturunan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur, di siang harinya Abdullah berkeliling di sekitaran Mekah untuk mencari informasi demi kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya yaitu Abu Bakar yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan di malamnya Abdullah secara diam-diam ke gua untuk memberitahukan informasi yang dia dapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada bapaknya. Saat menjelang subuh, Abdullah pun kembali pulang ke Mekah. Abdullah juga ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam barisan pasukannya Rasulullah dalam penaklukan Mekah, yaitu perang Hunain dan perang Taif. Di saat perang Taif, Abdullah terkena panah dan menderita sakit karenanya cukup lama, dan akhirnya wafat di Madinah di waktu bapaknya menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah. Dan sebelum menjelang ajal, Abdullah berwasiat kepada Atikah istrinya, yaitu kebun milik Abdullah diwariskan untuk Atikah, tapi syaratnya Atikah tidak boleh menikah lagi. Namun setelah masa idahnya selesai, Umar bin Khattab melamar Atikah dan menikahinya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi dibacakan oleh Ataya Nisrina Mansur, mahasiswi solehah dari Prodi Fisika Medis semester 5 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Jazakillahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.